Kita ini negara besar, penduduk kita nomor 4 ya, terbesar di dunia Pak. Ya. Udah hampir mau 300 juta, 280 sekian. Oleh karena itu pangan sangat penting. Ya. Saya pernah berkunjung ke Qatar. Qatar itu gurun pasir, tapi susunya mandiri. Dia bisa mengelola sapi perah di gurun pasir. Bisa. Nah, kita mestinya lebih bisa lagi misalnya. Itu contoh ya. Saya juga punya pengalaman. Oh ada Pak Tarso. Itu, Pak Tarto. Karena jarang ketemu, saya ngurus beras terus saya agak lupa. Ya itu lagi pusing saya lihat tuh ya. Karena beras pabriknya 12.000, gabahnya 6,5. Kalau sama saya bisa ngotot, tapi kalau sama Mentan nggak bisa ngotot dia. Ya, Mas Arif kalau 12.000 6,5 bisa untung nggak? Nah itu tangannya udah gini-gini. Jadi kalau nyerap sedikit kenapa? Nah karena harganya. Ya. Jadi saudara pangan tuh sangat menentukan. Nah, soal pangan ini saya mulai 2004. Waktu itu saya anggota DPR. Menteri Perdagangnya Ibu Mary Pangestu. Hari-hari soal rapat berantem terus. Berantem artian dalam artian adu pendapat, bukan berantem enggak. Berantem artian positif ya. Karena kalau Ibu Mary itu dia betul juga karena background pendidikannya begitu. Dia bilang Pak Zul kita nggak perlu swasembada pangan. Udah kalau harga yang bagus sawit ya sudah tanam sawit aja. Ngapain tanam sawah padi? Kita punya uang kita beli beras gitu. Kira-kira itu kan soal neraca aja. Neraca aja. Jadi kalau kita surplus ini kita yang kurang kita beli. Kenapa repot-repot? Kira-kira Ibu Mari. Nah kalau saya beda karena dari kampung alirannya kedaulatan pangan gitu ya. Gitu. Karena tidak bisa mempertaruhkan pangan itu kepada negara lain. Menurut saya nggak bisa. Kita boleh nggak punya motor tapi harus makan. Kita nggak punya mobil tapi yang penting bisa makan. Kadang-kadang pakaian kurang-kurang ya sederhana tapi yang penting makan. Tapi kalau makan nggak bisa, aduh. Order baru kurang makan, Pak. Kita kemarin krisis juga gara-gara berasnya kurang. Jadi makan penting sekali. Nah oleh karena itu kita tidak tawar-tawar dan Pak Prabowo sangat concern soal ini presiden kita. Ya, kalau 28 tahun kita agak lalai sedikit lah karena politik terus, soal demokrasi terus, ya. Dan Pak Prabowo ini kita sudah stabil, maka program prioritas utamanya itu swasembada pangan, cocok, pas. Ya. Nah, untuk mencapai swasembada pangan, setelah 28 tahun reformasi tidak mudah. Kita cek irigasi terakhir dibangun Pak Harto. Pak Harto ini pernah dirut Bulog. Bulog itu Pak, gudang-gudangnya semua dulu ada 1.800 lebih yang bangun Pak Harto. Yang baru belum ada. Kalau kurang iya, dari 1.800 sekarang tinggal 1.500. Kurang gitu. Pupuk yang bangun nih pupuk Indonesia semua masa Pak Harto. Yang baru belum ada, ya Pak ya? Belum ada. Jadi kita memulai dari kurang atau minus daripada masa Orde Baru. Oleh karena itu ada dua cara yang kita lakukan Pak, karena ini sangat penting dan menyangkut keberlangsungan kita berbangsa bernegara. Saya punya pengalaman kemarin jadi Menteri Perdagangan. Waktu kita baru rame-ramenya Ukraina dan Rusia itu kemudian ada El Nino. Ya kita kurang beras Pak. Saya 6 kali adalah satu negara tertentu yang berasnya surplusnya banyak. Gak bisa dapat beras. 6 kali datang, gak bisa dapat beras. Saya ngebayangkan gimana kalau kita gak dapat beras gimana gitu. Ya, jadi sekali lagi ini soal yang menyangkut mati hidup kalau mengenai pangan. Nah ada dua yang kita lakukan. Pertama kita tentu harus bangun yang baru Pak. Gitu. Membangun yang baru karena penduduk kan tambah terus. Sementara Jawa
sudah over capacity. Alih fungsi lahan kemarin Pak Nusron menyampaikan 2 tahun 2001-2002 kalau nggak salah itu 136.000 sawah yang berubah alih fungsi. Kata Pak Nusron, data saya 79.000 salah ternyata. Yang benar kan dari ATR pasti. Karena beliau datanya lebih bagus. Jadi berkurang terus. Misalnya contoh ya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu besok Presiden akan meresmikan kawasan industri Batang. Nah, kawasan industri Batang ada kawasan industri Kendal. Pasti yang dipakai lahannya sebagian sawah gitu. Alih fungsi. Satu sisi lahan kita berkurang, satu sisi keperluan untuk pangan itu meningkat. Oleh karena itu memang tidak ada pilihan, harus ada yang baru, membangun baru. Ya. Bangun baru nggak mudah Bapak, tidak mudah. Ya. Kalimantan memang luas ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, tapi juga airnya payau. Sebagian juga gambut. Nah, sebagian gambut gitu, nggak mudah ya. Ada yang bagus, lahannya di sana Merauke jauh, infrastruktur belum ada. Tapi itu harus kita lakukan. Oleh karena itu kalau belum nampak hasil dari food estate atau pengembangan yang baru, memang perlu waktu lama Pak. Perlu waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun ya, untuk yang baru. Tapi itu harus kita lakukan. Karena keperluan kita nambah terus.